Hola amigos, balik lagi di Gayakin Movie, dimana video ini adalah part 13 dari serial Fire Force season kedua. Oh iya, di kolom komentar video sebelumnya masih ada aja beberapa dari kalian minta Mimin buat lanjutin Jujutsu Kaisen. Dan Mimin ulangi sekali lagi kalau season 2 atau episode terbaru dari Jujutsu itu belum rilis atau belum keluar ya, makanya Mimin belum bisa lanjutin. Oke, cukup sekian pengumumannya dan kita langsung ke videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Seperti di ending part sebelumnya, Barn langsung menghampiri Joker dan seperti berniat menghalanginya. Namun saat keduanya bersiap untuk bertarung, tiba-tiba si Benny muncul dan berkata jika ia ingin bergabung dalam pertarungan mereka. Yang tentu aja itu merubah pikiran Barn dan berkata daripada bertarung ia ingin mendengarkan cerita dari keduanya aja. Yang padahal si Benny sangat ingin bertarung dengan Barn amigos. Dan bertanya kalau nggak mau bertarung apa tujuan Barn datang ke sana juga. Dan Barn pun menjawab kalau ia datang cuma ingin memberikan sebuah petunjuk. Benny pun bertanya kenapa Barn dan Joker nampak saling mengenal. Yang ternyata dulu Barn ini bekerja sebagai penghubung antara kuil Dewa Matahari dan pasukan pembunuh. Dan lagi mereka pernah menyelesaikan misi bersama yang saat itu keduanya ditugaskan untuk mengistirahatkan manusia api yang tiba-tiba muncul di dalam Amaterasu. Yang ternyata manusia api itu adalah manusia api yang menyebabkan mata kanan Barn dan mata kiri Joker selalu mereka tutupi hingga saat ini. Yang dimana mata mereka saat itu membawa keduanya bisa memasuki Adora dan bertemu dengan sang pendeta suci. Bahkan si Joker sempat mengambil batu kecil dari dunia Adora dan dengan begitu mereka tahu jika yang tadi mereka lihat bukanlah ilusi. Batu itu bahkan sampai saat ini masih disimpan oleh Kapten Barn. Barn pun lalu memberikan petunjuk lewat sebuah buku diary yang katanya milik istri Raffles pertama. Saat Joker berkata jika yang dicarinya adalah kitab suci asli, si Barn bilang benda itu ternyata nggak ada dan hanya sebuah mitos. Dan ia mengetahui hal itu karena ternyata Barn pun udah menyelidiki kuil Dewa Matahari sejak lama. Karena semenjak masuk ke dunia Adora, ia meragukan dunia ini dan sejak saat itu juga ia selalu mencari kebenaran seperti Joker. Si Barn bisa melakukan penyelidikan dengan mudah karena divisi pertama emang berada langsung di bawah kepemimpinan kuil Dewa Matahari. Dan katanya ia menemukan buku diary itu di bagian nether yang udah terlupakan. Di mana buku itu berisi catatan bencana besar 250 tahun lalu, berdirinya kekaisaran sampai tentang kehidupan si Raffles pertama. Di mana di sana juga ditulis kelompok yang mengembara bersama Raffles dan menemukan api suci tiba-tiba lenyap saat mereka kembali dari petualangannya. Dan hanya Raffles sendirilah yang bisa selamat, tapi sikap Raffles sangat berbeda saat ia kembali dari perjalanan itu. Bahkan istri Raffles menulis jika Raffles pertama seperti orang yang berbeda dan bukan pria yang dulu pernah ia nikahi. Si Benimaru lalu mengingat kekuatan Yona yang bisa mengubah wajah seseorang waktu pertempuran di Asakusa. Tapi yang dikatakan Benny adalah kejadian belum lama ini, sedangkan kisah di dalam diary terjadi 250 tahun yang lalu dan gimana ceritanya si Yona bisa hidup selama itu. Barn lalu mengatakan hal itu mungkin aja jika Yona bukan manusia dan berasal dari dimensi lain seperti si pendeta suci. Dan jika dugaan itu benar, berarti kuil Dewa Matahari adalah sebuah sekte sesat yang dibentuk oleh orang yang diubah menjadi Raffles pertama. Joker lalu bertanya jika buku diary itu benar, apa orang-orang kuil Matahari di zaman sekarang mengetahui hal tersebut. Dan menurut Barn, kemungkinan Raffles 3 nggak mengetahui apa-apa karena ia hanya meneruskan ajaran yang lama. Dan bener aja karena di markas pendeta suci Yona sedang memberitahu Inka jika ialah orang yang udah berubah jadi Raffles pertama dan menciptakan ajaran kuil Dewa Matahari. Kembali pada Barn yang bertanya apa yang akan Joker lakukan setelah mengetahui itu semua. Dan Joker bilang ia akan menyelidiki semuanya terlebih dahulu dan target selanjutnya adalah industri Haijima yang mungkin berhubungan dengan si pendeta suci.
Barn juga bilang karena posisinya sekarang ia nggak bisa membantu menyelidiki Haijima dan menyerahkan semua itu pada Joker juga Benimaru. Scene lalu berpindah ke industri Haijima di mana ternyata mereka sedang menguji coba anak yang waktu itu cocok dengan serangga api yang dimasukkan Reka ke tubuhnya dan anak itu bernama Natakuson. Sementara itu di pasukan 8 ternyata Lisa udah bergabung walau katanya itu hanya sementara selama ia memulihkan diri. Bahkan seluruh pasukan menyambut gembira bergabungnya Lisa di pasukan mereka. Di sana juga ternyata ada Konro yang ingin melaporkan hasil penyelidikan Benimaru di Kekaisaran. Dan karena mengetahui jika orang-orang kuil matahari di zaman ini nggak tahu apa-apa tentang hubungan mereka dengan pendeta suci, Divisi 8 pun mencurigai industri Haijima. Namun karena besarnya industri Haijima yang ternyata mereka tak hanya bergerak di bidang senjata, melainkan pakaian, makanan, dan barang-barang yang ada di seluruh Kekaisaran Tokyo, dan lagi 70% penduduk bekerja di pabrik-pabrik Haijima, mereka nggak bisa menghancurkan Haijima begitu aja. Bahkan Obi sampai bilang ia sendiri bingung bagaimana cara menyelidiki mereka. Tapi Shinra lalu teringat pada Victor yang emang ia ini sebelumnya adalah ilmuwan di industri tersebut. Tapi ternyata hari itu si Victor sedang dipanggil oleh Haijima untuk meminta laporannya mengenai penyelidikan di Cina. Beralih pada Victor yang datang sendiri ke salah satu pabrik Haijima dan gak sengaja bertemu dengan Hibana. Hibana mengingatkan Victor agar tak mengatakan keseluruhan penyelidikannya di Cina karena dengan begitu Victor bisa aja disingkirkan. Ia pun lalu menemui sang direktur bernama Gureo Haijima di mana sebenarnya Gureo mengutus Victor ke Divisi 8 untuk memata-matai pasukan tersebut. Dan setelah melaporkan jika Amaterasu memakai manusia sebagai inti kekuatannya, Victor malah diberi tugas baru yaitu membawa Shinra ke laboratorium Haijima. Namun setelah Victor pergi, direktur bilang ia akan menyingkirkan Victor juga setelah berhasil membawa Shinra ke hadapan mereka. Sesampainya di Divisi 8, gak diduga si Victor mengaku di hadapan semua orang kalau ia ini sebenarnya adalah mata-mata dari Haijima. Tapi ternyata Obi dan hampir semua pasukan Divisi 8 kecuali Iris gak terkejut karena mereka udah menebak hal itu dari awal. Haijima no ningen daro. Desu yo ne. Adora Burstを持つシンラ君の監視です。Victor pun memberitahukan jika Haijima ingin membawa Shinra ke laboratorium mereka dan ia bilang ini kesempatan bagus untuk menyelidiki industri tersebut. Awalnya teman-teman Shinra keberatan karena itu terlalu berbahaya untuk Shinra sendiri. Tapi Shinra bilang itu kesempatan bagus untuk membebaskan anak-anak yang jadi objek penelitian di sana. Hingga akhirnya Obi memerintahkan semua anak buahnya untuk memulai penyelidikan pada industri Haijima. Sementara di Haijima sendiri, si Natakuson sedang diuji dalam pertarungan melawan pria bernama Kurono yang menjuluki dirinya dewa kematian. Si Nataku mulai menyerang dan mengaktifkan kekuatan api di lengan kanannya, namun para peneliti bilang jika api itu bukanlah Adora Burst dan mereka harus mencari cara agar Nataku bisa membangkitkan api Adoranya. Mereka pun membicarakan tentang si Kurono yang terkena penyakit abu di lengan kanannya, tapi walau begitu katanya Kurono punya kemampuan hebat dan bisa aja dia bergabung dalam pasukan tempur. Tapi malah memilih bekerja untuk menguji kemampuan anak-anak. Malah rumor mengatakan jika kekuatan Kurono ini sebanding dengan Benimaru. Nggak lama Victor pun akhirnya membawa Shinra ke tempat itu. Mereka diantar seorang petugas keamanan memasuki area tersebut. Victor lalu mengatakan jika ia udah pasti akan dibunuh di sana, namun Shinra bilang ia akan melindungi Victor karena walau Victor mata-mata Haijima, ia sering menolong Shinra dan Victor adalah sosok yang dibutuhkan oleh Divisi 8. Sesampainya di dalam, Shinra melihat banyak anak-anak berada di sana, tapi ia nggak melihat Nataku dan menanyakan pada peneliti yang mendampinginya di mana Nataku berada karena ia ingin menemuinya. Dan si peneliti menjawab jika Nataku itu masuk kasus istimewa jadi nggak ada di gedung itu. Nggak lama Adora Link Shinra tiba-tiba aktif dan terhubung dengan Natakuson. Dan Shinra akhirnya mengetahui jika peneliti itu berbohong karena Nataku ternyata ada di sana juga. Shinra pun langsung diuji kemampuannya dengan melawan Kurono.
Di mana si Kurono ini yang tangan kanannya udah terkena penyakit abu malah menyerang menggunakan itu dan berhasil memukul Shinra walau terlihat pukulannya nggak kena sama sekali. Dan ternyata pukulan Kurono tadi bisa menghasilkan asap hitam yang mempunyai daya serang cukup kuat jika terkena asap tersebut. Shinra yang menyadari hal itu bilang ia harus menghindari asap itu dengan mengandalkan kecepatannya. Ia pun mulai menyerang menggunakan Rapid Band-nya, namun si Kurono bisa menghindari serangan Shinra. Bahkan Shinra yang terus-terusan menyerang menggunakan kecepatannya selalu bisa ditepis oleh si Kurono. Dan setelahnya Kurono pun mulai menunjukkan kekuatan asap hitamnya. Di mana saat Shinra kembali menyerang bertubi-tubi, Kurono bisa menepis semua serangan Shinra berkat asap hitam tersebut. Hingga kemudian Kurono menunjukkan jika ia bisa menciptakan berbagai senjata dengan memadatkan asap hitamnya. Bahkan ia lalu bisa menebas tubuh Shinra dengan pisau yang tercipta dari asap hitam tersebut. Para peneliti meminta Kurono menghentikan pertarungan karena mereka udah dapat data yang cukup banyak dari api Shinra. Namun Kurono malah memenuhi ruangan itu dengan asap hitamnya. Bersamaan dengan itu, alarm pun berbunyi karena Nataku ternyata udah membangkitkan Adora Bars yang ada di tangan kanannya. Yang Victor bilang hal itu terjadi karena Adora Bars Shinra lah yang menjadi pemicunya dan ia pun lalu menghubungi Divisi 8 yang ternyata menunggu di luar dan lalu menerobos masuk ke pusat penelitian. Victor pun lalu membuka paksa pintu tempat Shinra berada dan menyuruh si iblis berhenti bertarung. Ia bahkan sampai memukul peneliti yang ada bersamanya. Shinra dan Victor pun akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Nataku sementara si Kurono diminta untuk menghalanginya. Shin lalu berpindah ke Divisi 8 di mana mobil mereka berhasil dijatuhkan oleh sebuah boneka kecil. Beruntung dengan alat buatan Vulcan, Matchbox dan semua orang di dalamnya bisa selamat. Setelah keluar dari mobil, mereka pun menyadari jika boneka tadi terhubung pada kabel yang ternyata boneka itu digerakkan oleh seorang wanita yang menyebut dirinya sebagai malaikat. Kembali pada Shinra yang berhasil menemukan tempat Nataku. Namun Kurono udah lebih dulu sampai di sana dan mencekik ke anak itu. Sementara di luar, Obi menyerahkan wanita si pengguna boneka pada Maki dan juga Vulcan. Namun alat buatan Vulcan yang dipakai oleh Maki sama sekali nggak bisa mengenai boneka kecil yang dikendalikan oleh wanita itu. Vulcan pun lalu mendapat sebuah ide yang katanya mereka harus menghancurkan boneka kecil itu dalam satu kali serangan. Maki dan Vulcan lalu bersiap dengan rencananya walau mereka diremehkan oleh si pengendali boneka jika hasilnya akan sama aja. Keduanya akhirnya meluncurkan senjata mereka dengan kekuatan maksimal dan si pengendali boneka pun berusaha menahannya dengan tembakan bonekanya. Hingga Maki menunjukkan kekuatannya dan berhasil menghancurkan boneka itu. Saat Maki dan Vulcan akan menyusul teman-teman mereka, wanita itu lalu turun dan bilang jika waktu bermain mereka belum selesai. Yang ternyata dia masih memiliki banyak boneka seperti tadi, guys. Shin lalu berpindah pada Obi dan Divisi 8 yang akhirnya berhasil menemukan keberadaan Shinra dan juga Victor. Di mana saat itu keduanya udah keluar dari gedung dan sedang berhadapan dengan asap hitam Kurono. Kurono yang katanya nggak suka sama orang lemah ini langsung menargetkan Iris yang paling lemah di Divisi 8. Beruntung Arthur dan Obi bisa melindungi sang suster. Tanpa mereka sadari ternyata Inka dan beberapa tudung putih udah tiba di sana juga. Charon pun ternyata ada di sana karena katanya ia adalah pelindung bagi para pilar walau sebenarnya Charon ini pelindung yang ditugaskan untuk menjaga Haumea. Inka terlihat nggak mau dilindungi oleh Charon hingga muncul pelindung wanita yang ditugaskan menjaga Inka yang bernama Ritsu. Charon lalu menyerang Kurono yang membawa Nataku dan saat Kurono menyerang balik si Charon nggak bergeming dan malah bisa membuat ledakan hingga Nataku terlepas. Sementara di tempat Vulcan dan Maki, boneka-boneka milik lawan mereka tiba-tiba aja dihancurkan dengan mudah oleh seseorang yang ternyata adalah Haumea yang juga datang bersama Arrow. Maki lalu menyuruh Vulcan untuk memanggil Arthur karena hanya plasmanya lah yang bisa menghadapi Haumea. Tapi nggak diduga si pengendali boneka yang marah lalu memanggil robot besar ke tempat itu dan part 13 pun selesai.
Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit.